Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Hari ini hari Sabtu, jadi seperti biasa hari Sabtu tidak ada news bintang 3. So untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Dan pengumuman ya, untuk besok kita tidak akan ada DCWT ya, karena gua besok ada acara keluar kota. Jadi ya nggak bisa lah intinya ya. Tapi jangan khawatir, kita akan ada on-chain analysis. Jadi buat lo yang udah kangen sama on-chain analysis, ya stay tune, besok kita akan update ya. Sip, langsung aja kita masuk ke chartnya, dan kondisi BTC sekarang nggak beda jauh dibandingkan dengan tadi pagi ya. Ya, tinggal kita lihat besok. Kita lihat besok apakah daily close-nya akan di bawah dari 117.700-an atau bisa reclaim ya. Semoga sih reclaim ya. Karena kalau nggak reclaim ya ini masih ada duel nih antara resisten dan juga support. Supportnya 20, resisten terdekat di 117.700-an. We'll see siapa yang menang ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat dulu ke news deh. Untuk news ini cukup bikin adem sedikit sebenarnya ya. Nah, jadi BlackRock baru saja borong Bitcoin dan Ethereum. Ya, jadi totalnya lebih dari 1 miliar USD. Ya. Jadi BlackRock beli BTC dan Ethereum untuk ETF mereka, begitu. Ya. Apakah para institusi masih lapar, ya, masih ingin buy the dip? Ya, that's the question. Nah, kemungkinan besar ya mungkin ini ya nggak akan all in, tapi ya sudah DCA saja lah, gitu. Mereka beli berkala, begitu. Dan kalau lo lihat, emang that's how people do it in general, begitu. Nggak main asal all in, begitu. Apalagi kalau udah institusi. Udah institusi tuh mereka udah sadar bahwa lo nggak bisa timing the market, ya nggak bisa dengan reliable nge-time the market. Lebih baik ya time in the market, gitu. Jadi ya sudah, ya semoga kita juga ya punya mentalitas yang sama. Ya sudah, just buy the dip, DCA saja. Jangan nebak-nebak bakal kemana, gitu. Karena ya jangan khawatir, lu bersamaan kok, bersama-sama belanja dengan institusi, begitu ya. Toh kalau sampai amit-amit cycle ini ada yang berbeda, ya kita punya safety belt. Safety beltnya kan di MA50 weekly dan masih jauh. So ya sudah ya, just do it as usual, begitu, business as usual ya. Sip, kita lihat dulu BTCD. Untuk BTCD masih bingung mau kemana nih, karena datanya tuh aduh membingungkan ya. Kemarin dibanting, terus sekarang mulai naik lagi sedikit ya. Lalu hasil CPI bagus, PPI jelek ya. Lalu data core retail sales nggak bagus lagi. Wah ya, market benar-benar dikocok-kocok oleh data-data fundamental yang bertolak belakang satu sama lain hasilnya ya. Ya jadi ya bersabar aja, keep it 60-40, karena ya faktanya belum terjadi pivot kan ya. Ya setiap kali udah mulai FOMO, takut ketinggalan, ya gue ingetin lagi aja, di 2024 juga banyak kok yang teriak-teriak altcoin season dan gak kejadian. Kenapa gak kejadian? Bukan karena gue hebat tahu masa depan, enggak ya, gue gak tahu masa depan ya. Tapi datanya menunjukkan belum terjadi pivot, dan juga belum ada statement-statement menunjukkan the Fed's pivot, begitu. So ya sudah, janganlah kita menebak-nebak hasil dari FOMC, hasil dari ya the Feds, begitu kan, kita nggak tahu gitu. So selama kita bukan cucu Bang Jerome Powell, ya udah diam aja, kita tunggu sampai nanti benar-benar berubah nggak ke lampu hijau, karena sekarang masih lampu kuning nih ya, karena datanya sekali lagi mix. Sebelumnya kan jelek tuh, waktu di masa-masa sini masih lampu merah nih ya. Nah sekarang mix, jadi lampu kuning. Nah kalau lampu kuning pertanyaannya apa? Harusnya berhati-hati kan? Harusnya nggak digas ya. Di Indo sih sukanya digas ya. Oh nanggung. Ya, tapi faktanya harusnya kan nggak. Gitu. Jadi ya ayolah ya. Belajar dari kesalahan sebelum-sebelumnya. Saat lampu kuning itu masih berbahaya. Begitu ya. 60-40 tuh udah oke kok. 40% tuh udah besar. Ya, jangan terlalu nafsu. Jangan, wah rugi dong bang. Kalau cuma 40% nanti yang naik 100x cuma yang 40%. Ya kalau 100x. Faktanya di sini malah minus 90 kan? Berapa banyak tuh yang minus 90 di sini alts? Kebayang nggak? Porto lu semua alts, altsnya minus 90, muntah darah lah. Dan itu nggak cuma asal ngomong, banyak yang kejadian seperti itu di 2024. Itu. Ya, so belajar dari kesalahan. Jangan jatuh di lubang yang sama terus. Kita manusia dikasih nalar sama Tuhan. Jangan kayak keledai, jatuh di lubang itu lagi, ya. Sip, langsung aja ke komen yang pertama dari Lucky Lukman. Aku korban altcoin bang, gara-gara channel recehan YouTuber meme coin. Ya ujungnya apa sih?
lu dijanjiin apa sih atau diiming-imingi apa kayak mendadak kan. Nah ya udah tahu kayak begituan nggak berhasil, ya jangan bangun portofolio yang balance secara resikonya. Begitu. Jadikan BTC sebagai fondasi ya. Next dari Maria Tiff Bray. Kotoshi mau tanya, kalau istri Koko 90% BTC. Nah, perasaannya kalau lagi all season gimana? Kan cuma pegang 10% aja. Terima kasih kok. Tuhan berkati selalu. Salam tak bertuai. Ya gue kasih tahu. Ya lu kayak gimana? Gue tanya ke istri gue. Lu lebih sukanya resikonya seperti apa? Kalau ngelihat porto merah dikit pusing nggak? Pusing. Stres nggak? Stres. Ya udah, kalau gitu jangan kebanyakan alts. Gue bilang ya udah 10% aja lah. 10% juga ETH lagi banyaknya, ada ETH sama BNB sedikit lah ya, tapi in general BTC isinya. Ya sekarang sih ya dia senyum-senyum, wah asik ya, tapi nanti saat waktu altcoin season pasti ada lah perasaan, aduh coba ya kalau punya alts ya, tapi baik lagi gue akan selalu ngomong ke dia ya, ke istri gue, kalau ya lu nggak pengen apa, lu nggak pengen volatility-nya ya otomatis lu nggak akan dapet juga boom ekstrim gedenya, tapi ya baik lagi sih ya. Makanya setiap orang harus mengerti mereka tuh risk profile seperti apa. Tapi jangan risk profile-nya tuh kayak babi buaya tuh disebutnya ya. Maksudnya gimana babi buaya tuh? Pengennya sekuritasnya atau security-nya kayak BTC, tapi pengen ngepumpnya kayak shitcoin. Nggak bisa seperti itu. Pengennya semua orang kayak gitu, tapi faktanya nggak bisa. Jadi ya itulah ya. Perasaannya seperti apa ya? Ya kemungkinan pasti ada dalam hati nanti kalau aduh gila ya alts naiknya ekstrim ya. Ya kalau dia ngomong kayak gitu gue akan ingetin lagi ya, ini odds juga banyak yang damnya ekstrim dan gak pernah balik lagi. Begitu. Jadi ya it's all about risk management dan lu tipe yang gimana risk appetite-nya gitu ya. God bless itu. Next dari Bro. Mantap bang channelnya. Saya join 1 tahun ini kripto dibantu channel Bang Toshi. Mantap ya, sudah 1 tahun harusnya sudah mulai menuai nih ya. Bahkan ya kalau ngomong setahun lalu gitu ya, banyak yang dalam kondisi minus, sekarang sudah bukan cuma BEP tapi sudah profit begitu ya. Mantap. Next dari Tri Yuda Kurniawan. Semoga Kotoshi dan tim sehat selalu. Amin ya. Semangat terus. Biar bisa konsisten kasih edukasi dan bimbingan. Apalagi saya yang baru kenal TCI. Mudah-mudahan di cycle selanjutnya masih semangat bikin konten kok. Masih belum bisa mandiri nih. Hehehe. Sehat-sehat semuanya. Salam tabur tuai. Mantap ya. Ya kita akan terus kok bikin konten. Tapi gini ya, mungkin kalau baru di TCI ya. Gini, gue udah komitmen di awal cycle 2022. Gue akan gila-gilaan di cycle ini. Kasarnya sampai maksimum effort Paul deh ya, gue bikin sebanyak mungkin konten yang kita bisa. Tapi ya baik lagi, itu gue komit untuk 1 cycle ya. Cycle selanjutnya jujur gue mau lebih santai sedikit lah ya, nggak terlalu seintens sekarang begitu ya. Karena ya kan intinya gini, I'm gonna keep my word. I'm gonna keep my word. Gue bilang oke, kita cycle pertama bareng-bareng akan super intense. Next we'll see. Gue gak berani janji apa-apa, tapi tetap akan bikin konten, tapi mungkin tidak seintens ya cycle pertama kita, begitu. Ya jadi tenang, gak akan gue tinggalin kok, gitu ya. Sip. Next. Dari Manuk Buek. Bener gak sih? Manuk Buk. Ya itulah ya. Aku MC terus bos. Aduh. Apa nih? Jan Mumeten Dasku. Waduh, apa? Mumet ya. Mumet Dasku. Dasku tuh ini ya, muka atau apa? Itulah ya. Padahal trading sudah dari tahun 2020. Nah, gini bro, kalau sampai dari 2020 sampai sekarang berarti kan sudah menuju tahun kelima, tapi masih boncos mulu, masih MC terus, artinya ada kesalahan yang mendasar begitu. SOP lu mungkin nggak lengkap, atau lu terlalu nggak kira-kira nyari profitnya. Marginnya terlalu tipis, begitu. Margin terlalu tipis, pengen cuan gak kira-kira, begitu. Jadi gini deh, gue saranin, walaupun lu udah dari 2020, tapi kalau salah ya sama aja, gak guna. Jadi mendingan pelan-pelan, mulai dari spot. Mulai dulu dari spot, ya. Dari spot lu kayak nabung di BTC lah, ya di ETH, lu bangun portofolio 70-30 atau 60-40, ya. Setelah dari situ, bikin SOP yang lengkap, ya. SOP yang lengkap tuh gimana? Tahu cara masuknya. Ada SOP-nya gimana masuk, nggak main asal aja cuma ngedenger berita gue long, dengar berita gue short, itu bukan SOP, itu namanya ikut-ikutan begitu ya. Punya SOP yang lengkap, cara masuknya seperti apa. Kalau kayak di TCI atau gua lah lebih tepatnya di TCI juga, soalnya banyak yang beda-beda caranya ya. Misalkan
Kayak di sini deh contohnya ya, kayak di sini nih, retest 1, retest 2. Nah, kebuka posisi short. Posisi shortnya kita pasang target TP. Nah, itu artinya apa? Tahu keluarnya, tahu masuknya, tahu keluarnya. Target TP gue di mana? Di 520. Nah, udah kena, udah tuh. Profit, beres, tutup posisi gitu. Nah, kadang-kadang orang apa? Buka terus dibiarin aja. Ah, gue masih belum cukup kerasanya. Nggak ada yang peduli lu cukup atau enggak. Begitu. Jadi harus stick sama SOP lu gitu. Dan yang terakhir adalah tahu resikonya. Nah, kalau lu sampai MC mulu berarti lu belum ngerti resikonya, kemungkinan besar. Ya, jangan sampai lu tuh punya target yang nggak make sense gitu. Ya. Udah, mulai lagi despot, pelan-pelan bikin SOP yang lengkap ya. Next dari apa nih? Rengga Art mungkin ya. Ya itulah ya. Channel paling update kondisi market. Ya, kita usahakan terus untuk update ya. Jadi ya sebisa mungkin supaya orang-orang ngerti konteksnya apa yang terjadi di market sih, gitu ya. Oke, next dari Gasdon. Asli mak, kemarin itu pas ngepam pada teriak altcoin season dimulai. Iyalah, selalu begitu. Kalau ngepam ngomongnya altcoin season. Gua mah senyumin aja. Taunya jebret ngedrop, makan tuh all season. Kalau Bitcoin lanjut turun malah gue makin senang. Naik juga senang. Kemana yang katanya musim dingin bakal ngedam ya. Semua hanya ramalan. Market masih liar tak terkendali seperti biasa. Yes, pokoknya sih gini ya. Jangan ada yang mau percaya dikibulin lagi sama ada yang ngomong begini begitu. Market harus ngepam karena matahari berapa derajat. Ah, tai, nggak ada kayak begituan ya. Nggak ada yang harus ya, nggak ada yang harus. Yang kita bisa lihat apa statistiknya aja seperti apa ya. Dan please jangan jangan dikait-kaitin sama hal-hal yang kayak nggak nyambung gitu loh ya. Wah, kambing saya beranak gitu ya atau apalah gitu ya. Oh, bintang ada yang di ini ada bintang berapa ratus derajat, nggak, aduh udahlah. Lihat statistik di market, kenapa lihatnya jauh-jauh kemana-mana gitu. Lihat statistiknya, lihat teori cycle ya, lihat indikator ya, lihat inflow outflow, jangan ngeliatin bulan bintang dan kawan-kawannya gitu. Aduh, ya ayolah gitu loh ya, fokusnya ke hal yang harus dilihat gitu, jangan fokus ke hal lain. Wah, oh, anjing saya beranak nih, Bitcoin pasti ngepam. Aduh, ya gitu, aduh please lah ya, jangan cari hal-hal yang nggak nyambung gitu. Belakangan gue jadi kayak, aduh ini kok banyak yang aneh-aneh gitu ya, ada yang bilang begini begitu urusan pribadi. Wah, ini maka market akan begini. Itu apa, superstition atau apa sih gitu ya. Ngerti dah ya. Oke, next dari Beatles. Walau market merah merona tetap santuy, tetap DCA seperti yang Mak Toshi anjurkan. Naik happy, turun senang sambil isi muatan. Lumayan ada diskon di acara 17 Agustusan. Wah, iya. Lumayan nih ya. Kita lihat nih apakah diskonnya berlanjut atau enggak ya. Tetap di posisi 70-30 sesuai anjurannya Mak Toshi. Terima kasih banyak ilmu Mak. Bermanfaat sekali untuk saya pribadi. Salam tabur tuai. Mantap ya. Yap, keep it 70-30 nggak masalah ya. Tinggal ya apa nanti saat ya kalau sampai mau dibiarkan 30%-nya berkembang ya kalau sampai sudah lampu hijau. Selama masih belum lampu hijau terus di trimming ya, terus di rebalance ke BTC lagi kalau sampai seandainya ada odds yang naik begitu ya. Sip. Next dari Eli Saekanugraha itulah ya. Bang, ganti aja, jangan pakai uang panas, ganti dengan uang haram aja bang, karena uang haram nggak ada di bawah pucing, apa itu, nggak dibawa pusing mungkin ya. Gini, kenapa gue nggak bisa ngomong uang haram? Karena gini loh, kalau uang haram orang mikirnya, oh berarti nggak boleh investasi pakai duit korup gitu, atau duit dari mana gitu, duit nipu. Nggak, uang panas tuh itu kalau apa duit haram ya otomatis jangan lah ya. Ya kalau lu dapat duit dari haram makan juga nggak jadi daging katanya kan ya, itu udah pasti nggak boleh lah. Tapi maksud gue gini, kenapa gue ngingetin terus uang panas, karena uang panas itu sudah ada posnya begitu ya, sudah ada posnya. Dan jangan kayak gini lah, sebenarnya tuh kita dikasih nalar lah manusia tuh ya, orang tahu lah mana yang sebenarnya uang panas yang ada posnya yang udah mau kepake. Cuman orang tuh kadang-kadang membohongi diri sendiri saja, bilang oh enggak ini nggak panas kok, gue pakainya nanti berapa bulan lagi ya sebulan sih, itu namanya uang panas cowok gitu loh ya. Cuman ya begitulah, orang tuh suka nakal dan ujung-ujungnya ya pusing sendiri, jadi beban. Mending beban untuk diri sendiri, enggak jadi beban untuk orang lain gitu loh. Jangan sampai investasi itu malah menjadi beban buat diri lu, apalagi lu jadi beban untuk orang lain, itu udah really bad ya. Makanya kenapa uang panas tuh nomor 1 paling nggak boleh, itu paling haram lah menurut gua ya.
Next dari Eric Winaldi. Aman bang, kemarin nge-short buat balikin yang kena SL. Kemarin naro long di harga bawah kecil-kecilan aja karena hari Minggu. Sip, yang penting semua sesuai SOP dan tahu resikonya ya. Next dari Jamilah Fatiwi. Percuma mak menurut gua lu ngomongin DCA sampai berbusa kalau yang dengerin masih ada pejudi mah. Ya ada benernya sih ya, kalau yang buat pejudi ya udah susah. Dan sebenarnya kalau ke pejudi sih gue udah nggak mau ngomong ya. Kalau mereka dengerin konten gue terserah. Tapi my main audience itu adalah orang-orang yang sedang galau. Ini sebenarnya cara gue salah nggak sih? Cara berpikir gue salah nggak sih? Dan dengan gue ingetin, dengan gue kasih tahu yang lo lakukan ini judi gitu ya. Hal-hal tertentu nih spesifik gue ingetin. Ini judi. Oh mereka jadi sadar. Oh salah gue selama ini. Nah itu target market gue sebenarnya. Yang pengen gue reach. Yang pejudi sih terserah. Monggo. Silahkan nikmati sendiri lah ya, silahkan nikmati sendiri hasil dari berjudi. Itu jadi tai, ujung-ujungnya nggak jadi daging, jadi tai langsung untuk ke skip ya, nggak ngasih nutrisi ke badan, cuma jadi tai doang. Nah, gitu. Karena pejudi itu ya udah untung profit gede pun mereka tuh nggak akan bisa dipakai lagi untuk berkembang, nggak, habis lagi di judi lagi gitu ya. Kayak dulu tuh teman Sato, walaupun Sato nggak mau ngakuin itu teman, dibilang gue cuma kenal doang bukan teman. Kalau teman kan gue ngobrol katanya ya, jadi cuma acquaintance lah kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Ya dia hoki, dia berjudi di market itu, dia berjudi dapat bukan altcoins, dia dapat meme coins, ngepam sampai 300 juta dia dapat tuh. Wah tiba-tiba dia ngerasa kayak dia ngerti kripto, padahal dia nggak ngerti apa-apa. Ditanya juga nggak ngerti, pokoknya ya gue udah kaya. Jadi pembenaran dia, gue pernah kaya di kripto gitu loh. Jadi gue nggak perlu dengar apa teori-teori begini doang. Lu emang dapat berapa ratus juta? Nah selalu gitu lah tipenya ya. Apa argumen lu apa? Emang udah 300 juta? Nah gitu loh ya. Kok jadi kayak siapa ya kayak gitu? Jadi intinya argumennya gue udah pernah profit di sini, maka yang lain yang belum pernah profit segede gue itu goblok gitu loh. Intinya atau wah lu nggak usah ngomong sama gue. Gue lebih profit gede daripada lu. Ujung-ujungnya apa? Ya itu 300 jutanya bukan cuma jadi nol. Cuma jadi nol masih mending. Jadi minus. Kenapa? Karena kebiasaan ngerasa itu punya duit ya. Punya duit. Wah ya. Gaya-gaya ujung-ujungnya habis di meme coins yang lain-lain lagi. Begitu. Nah itu pejudi. Dan banyak seperti itu. Banyak sekali di Indonesia. Tapi mungkin hokinya gak sebesar acquaintance Sato itu. Ya pernah menang. Banyaknya gak pernah menang. Mati aja terus. Begitu. Next, beres. Dah, gitu aja untuk pembahasan komen pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Margex ini tentunya bukan lagi nama yang asing karena kita sering bahas di DCWT ya. Dan tentunya apa yang paling melekat sama Margex yaitu event prize pool kemarin ya. Kemarin cukup banyak yang tertarik untuk ikut dan sudah beberapa juga langsung mendapatkan manfaatnya ya. Dan ada beberapa yang nanya, "Bang, kapan Bang ada event lagi?" Nah, pertanyaan lo sudah bisa kita jawab sekarang. Sekarang sedang berjalan ya, berlangsung sampai tanggal 30 Agustus dan kali ini trading competition-nya ini lebih besar lagi price pool-nya, meningkat 100%. Waktu kemarin price pool-nya hanya 1000 USD saja, sekarang menjadi 2000 USD dengan tambahan 100 USD per volume 1 juta. Ya, jadi buat lo yang kemarin ngerasa, wah mantap nih ya ikutan trading competition dari Margex menguntungkan, monggo bisa ikutan lagi. Ini berlangsung sampai tanggal 30 Agustus dengan syarat yang sama seperti kemarin lah ya. Volume minimal 1 juta dan minimal 20 participants begitu ya. Jadi buat yang kemarin nanya-nanya, nah ini ya sudah ada lagi. Tapi gue ingatkan sekali lagi, buat yang sudah bisa trading futures, jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan yang konyol juga. Kalau liquid ya jadi konyol. Tapi kalau memang lu sudah sering trading futures, dibandingin trading doang nggak dapat apa-apa, kalau memang volume lu cukup besar, nah di sini lu bisa mendapatkan lagi extra price pool gitu ya. Dan selain itu juga tentunya ada ini ya, ada juga 10.000 USDT worth of bonus ya, di mana lo bisa mendapatkan plus lagi tambahan 20% untuk deposit amount dengan menggunakan promo code Toshi Crypto. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba silahkan, karena ada 10.000 USDT dalam bentuk bonus yang siap lo bisa dapatkan ya. Nah, sekali lagi untuk yang ini sih bisa terus ya. Untuk yang ini bisa terus, tapi untuk yang trading competition ini sampai tanggal 31 Agustus. Sorry, bukan 31, tanggal 30 Agustus ya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo bisa ikutan ya.
Sip, itu kurang lebih untuk Margex. Buat lo yang tertarik untuk coba, silahkan bisa menggunakan link reflector di bawah dan mulai trade di Margex. Kita masuk ke Solana. Untuk Solana sudah terjadi retest pertama di 153,8 sebagai support ya. So, untuk hari ini apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long. Dan target TP kita ada beberapa. Yang paling konservatif boleh di sini nih ya. Di angka 199 pas ya. Ini buat yang lebih, sorry kurang turun sedikit. 188,89 ya. Itu untuk yang paling konservatif. Yang lebih agresif boleh pertimbangkan di upper band ya, yang ada di angka 199,63 atau yang paling agresif ya di sini. Di angka 205,8. Tapi ya ini jujurnya jauh sih ya. Tapi buat lo yang mau ya monggo lah ya. Untuk posisi spotnya 193,8, MA20 dan 173,87. Next, Cardano. Untuk Cardano kita lagi-lagi masih belum ada setup futures ya, karena yang lain mulai ada corrective movement. Ini Cardano malah lanjut lagi naik ke atas ya. Ya sudah ya, mungkin dia ekstra bersemangat. So langsung aja spot. Untuk posisi spotnya ada di angka 0,90, lalu juga ada di angka 0,84 dan di angka 0,80 yang converge dengan MA20 ya. Cardano walaupun masih kuat tapi dia masih cukup jauh dari high dia yang di 2024 ya, atau ya bisa dibilang ini bukan all time high ya. All time high dia tuh masih di 2021 kayaknya ya. Ya intinya high di cycle inilah ya, masih cukup jauh gitu ya. Oke. Next, XRP. Untuk XRP kita bisa di sini retest 1, retest 2 sudah terjadi di antara MA20 atau di struktur 3,14. Dua-duanya boleh ya. Jadi tergantung lu bukanya di mana. MA20 nggak salah, di struktur 3,14 juga benar ya. Nah, posisi short ini target TP-nya di mana? Target TP-nya boleh pertimbangkan di angka 2,941 ya. Posisi spot 2,941 yang converge dengan MA50, lalu 2,76 dan di 2,58 ya. Sip, itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pegang uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur karena tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.